Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zabia dengan NIM 2023-08-1050. Di sini saya ingin mempresentasikan tampilan aplikasi dan kode program yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya membuat aplikasi mobile untuk ujian secara mobile digital dengan menggunakan Python 3. Nah, tampilan ini berupa GUI dengan menggunakan UI Basic Python SL4A. Nah, kita langsung masuk aja ke penjelasan main.py atau halaman utama. Nah, jadi modul ini itu berfungsi sebagai menu utama untuk aplikasi tersebut. Nah, ini juga memungkinkan untuk pengguna nanti memilih modul yang ingin dijalankan. Nah, di sini kan ada buat soal baru, tambah soal, lihat semua soal, ujian, dan keluar. Nah, nantinya pengguna itu diminta untuk memilih salah satu opsi dengan memilih antara buat soal baru, tambah soal, lihat semua soal, ujian, atau keluar gitu. Nah, nanti jika pengguna memilih untuk membuat soal baru, maka program akan memanggil fungsi dari buat soal baru.py. Nah, kemudian jika pengguna memilih untuk menambah soal, program itu nanti akan memanggil tambah soal.py. Kemudian jika pengguna ingin melihat semua soal, nanti fungsi dari lihat semua soal.py akan dipanggil. Kemudian juga jika pengguna ingin memulai ujian, nanti modul ujian.py-nya akan dipanggil. Nah, setelah semua modul selesai dijalankan, pengguna akan kembali ke menu utama untuk melakukan pilihan lainnya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang buat soal baru. Modul buat soal baru. Nah, di modul buat soal baru.py ini nantinya pengguna ini diminta untuk membuat file baru yang akan menyimpan soal-soal ujian. Nah, kemudian nanti pengguna diminta untuk memasukkan nama file baru, kemudian menggunakan open file name ini nantinya program akan membuka file dalam mode tulis. Ini berarti jika file sudah ada, isinya akan dihapus dan digantikan dengan yang baru. Kemudian juga pengguna dapat memasukkan beberapa soal beserta pilihannya. Setelah memasukkan soal, program akan bertanya apakah pengguna ingin menambah soal lagi. Setelah semua soal ditulis, nah informasi soal ini akan disimpan ke dalam file .txt. Nah, kemudian kita beralih ke modul tambah soal. Nah, di tambah soal.py ini nantinya modul ini bertujuan untuk menambah soal baru ke dalam file yang sudah ada. Nah, nanti program ini tuh dia meminta penggunanya untuk memasukkan nama file yang ingin ditambahkan soalnya menggunakan open file name ini. Nanti program akan membuka file dalam mode open. Ini berarti jika file sudah ada, data baru akan ditambahkan di akhir file. Selain itu juga, program meminta pengguna untuk memasukkan informasi soal, pilihan jawaban, dan jawaban, dan juga nanti informasi ini ditulis ke dalam file dengan format yang sudah ditentukan. Misalnya, soal dan pilihan jawaban ditulis dalam satu baris dengan pemisah tertentu gitu. Jika ada kesalahan nantinya, seperti file tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan yang sesuai. Kemudian, kita beralih ke lihat semua soal. Nah, dilihat semua soal ini nantinya modul ini akan memungkinkan pengguna itu untuk melihat semua soal yang ada di dalam file tertentu. Nah, program ini juga meminta pengguna untuk memasukkan nama file yang berisi soal. Kemudian juga menggunakan open file ini nantinya program akan membuka file dengan mode baca. Ini berarti program hanya akan membaca isi file tanpa mengubahnya. Kemudian juga semua isi file nantinya akan dibaca dan ditampilkan di pop-up atau di konsol, sehingga pengguna bisa melihat semua soal dan pilihan jawabannya. Nah, kemudian jika file tidak ditemukan, nantinya program akan memberikan pesan kesalahan. Kemudian kita beralih ke yang terakhir, yaitu mulai ujian. Nah, di mulai ujian ini, jadi modul ini digunakan untuk menjalankan ujian dengan menggunakan soal-soal dari file yang sudah ditentukan. Nanti program meminta untuk pengguna untuk memasukkan nama file yang berisi soal ujian, kemudian menggunakan open file itu nantinya file itu dibuka untuk dibaca. Kemudian program menampilkan setiap baris di file dan menampilkan soal beserta pilihan jawabannya. Nanti pengguna juga diminta untuk memberikan jawaban. Nah, program akan memeriksa jawaban tersebut dengan kunci jawaban yang telah ditentukan. Nah, skor kemudian nantinya di akhir akan ditampilkan skor berdasarkan berapa banyak jawaban yang benar. Setelah semua soal dijawab, program menampilkan skor akhir kepada pengguna. Jika ada kesalahan seperti file ditemukan, penggunanya juga akan diberitahu. Mungkin sekarang kita beralih ke tampilan aplikasinya ya. Kemudian sekarang saya mau run. Nah, ini kan kita udah ada di menu utama ya. Jadi kita ingin menambahkan soal,
kita klik apa? Kita klik buat soal baru. Nah, kita ingin menamakan filenya itu misalnya ujian PAB. Nah, kita tulis nomor 1, soalnya itu apa? Ini saya ingin buat soal dalam pengembangan aplikasi Android, apa fungsi dari file Android manifest .xml. Nah, ini kan sudah saya masukkan yang soalnya. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan pilihan A. Sini menyimpan data pengguna untuk pilihan A-nya. Pilihan B-nya adalah mengatur izin dan konfigurasi aplikasi. Kemudian pilihan C-nya itu adalah mengelola database aplikasi. Kemudian pilihan D-nya itu memuat antarmuka pengguna. Kemudian pilihan E-nya itu mengontrol alur program. Nah, di sini tuh kunci jawaban itu yang B ya, kita masukkan. Nah, setelah buat soal baru, kita bisa menambah soal juga. Kita masukkan dulu sini. Nah, dari ulang ya. Nah, framework apa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile lintas platform. Terus kita masukkan pilihan A yaitu Rage. Kemudian pilihan B Router. Pilihan C Django. Kemudian kita masukkan pilihan D-nya Laravel. Pilihan E-nya Angular. Nah, di sini adalah kunci jawabannya itu yang B. Nah, kemudian soal itu sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat semua soalnya. Kita lihat ujian PAB. Nah, ini adalah soal-soal yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita tutup. Nah, kita sekarang mulai ujian nih. Kita mulai ujian, kita masukkan nama filenya ujian PAB. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan soalnya. Sekarang kita mau pilih jawabannya. Jadi kita sudah memasukkan kunci jawabannya itu nomor 1 itu B. Berarti kita pilih yang B, yaitu mengatur izin dan konfigurasi aplikasi. Nah, kemudian yang nomor 2 juga tadi kita memasukkan jawabannya itu B ya, Flutter. Nah, sini kalau misalnya jawabannya benar itu akan menampilkan skor. Jadi saya benar semua tadi, makanya skornya 2. Kemudian kita ini nih, kalau misalnya kita salah ujian PAB, kita jawab A. Kemudian ini kita jawab E. Nah, berarti skor ujian saya adalah 0. Itu. Kemudian kita bisa keluar juga dari aplikasi jika kita sudah menjalankan semua menu di aplikasi tersebut. Nah, kita bisa keluar lagi. Kita bisa keluar sini, ujian. Nah, di sini sudah masuk ya jawaban dan soal-soal yang sudah kita input tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.